Ada seorang perempuan dia mengaku sedang mengandung, tapi dia menyangkal karena dia merasa dia nggak pernah melakukan hubungan intim secara normal. Udah pasti ini membuat dokter dan perawat semuanya kebingungan. Ternyata mengandungnya itu justru terjadi katanya akibat aktivitas hubungan intim melalui jalur belakang tubuh. Lah kok bisa? Gimana mungkin teman-teman? Saluran cerna bisa tersambung ke rahim dan kemudian menciptakan kehidupan baru, tapi ternyata ilmu pengetahuan berkata sebaliknya. Teman-teman penasaran? Tonton video ini sampai habis. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Ada seorang perempuan umurnya baru 26 tahun. Dia datang ke rumah sakit dengan keluhan perutnya membuncit dan haidnya terhenti selama beberapa bulan. Dia kebingungan nih, karena dirinya merasa enggak pernah melakukan hubungan intim dari jalur biasa. Udah pasti awalnya dokter dan perawat semuanya ngira pasien ini berbohong karena tes kehamilan menyatakan kalau dia benar-benar positif hamil. Tapi pasien bersikeras teman-teman dia tuh nggak pernah melakukan hubungan intim dari jalur yang normal. Waktu riwayat medisnya digali nih, dia kemudian ngaku kok sejak lahir dia memang punya kondisi medis bawaan yang lumayan langka. Katanya waktu kecil dia tuh pernah menjalin operasi untuk memperbaiki saluran tubuhnya supaya bisa berfungsi normal. Tapi pasien gak inget operasinya seperti apa. Dia cuma inget operasi di bagian bawah tubuhnya. Tapi yang jelas pasien dan juga keluarganya percaya kalau operasi masa kecil itu memang sudah menyembuhkan semua kondisinya. Yang artinya dia bisa bertumbuh dan berkembang secara normal. Singkat cerita, pasien tumbuh dewasa, dia mulai mengenal aktivitas intim bersama pacar-pacarnya. Dan selama itu nih, pasien selalu melakukan hubungan dari jalur belakang. Tujuannya apa? Supaya mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Aktivitas ini bukan tanpa resiko ya teman-teman. Walaupun pasien merasa aman, karena secara logika memang jalur pencernaan itu tidak akan bisa menyebabkan kehamilan. Tapi lagi-lagi tetap ada resiko yang resikonya tuh lumayan serius. Yang pertama, aktivitas ini beresiko teman-teman karena bisa menyebabkan trauma pada otot saluran pembuangan dan juga jaringan sensitif lainnya. Selain itu juga ada risiko tinggi perpindahan bakteri berbahaya dari saluran pembuangan ke area sekitar saluran kencing. Paparan bakteri dari kotoran ini bisa memicu infeksi saluran kemih yang sangat berulang dan menyakitkan bagi pasangan si wanita ini. Tapi pasien dan pasangannya selalu menggunakan karet pengaman. Tapi tetap aja teman-teman, pasien dan pasangannya merasa yakin apa yang mereka lakukan itu aman dari risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, tapi beberapa waktu kemudian barulah pasien merasa perutnya membesar dan juga haidnya terhenti beberapa bulan. Pasien datang ke rumah sakit untuk periksa diri karena curiga dengan perubahan di tubuhnya. Dia terus-menerus menyangkal teman-teman. Dia mikir gak mungkin saya mengandung karena tadi saya tidak pernah melakukan hubungan intim lewat jalur yang seharusnya. Dokter yang memantau pasien selama beberapa tahun ini pun sangat kaget dengan hasil tesnya pasien. Karena ya pasiennya itu positif hamil. Dia sampai berkali-kali mengulang tes dan gak percaya. Kok dia bisa hamil sih? Dokter dan perawat bertambah kebingungan ketika mereka ngelihat sama sekali nggak ada jalur masuk untuk berdiri si laki-laki secara normal. Dokter mulai menggali lagi semua riwayat kesehatannya pasien. Dan tim medis segera melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh untuk mengungkap misteri di balik kehamilan pasien ini. Dan benar teman-teman, ketika USG dilakukan, pasien dan dokter nggak bisa lagi menyangkal. Karena memang ada kehidupan baru yang sedang berkembang di rahimnya pasien. Pasien syok bukan main karena dia menganggap hubungan lewat belakang itu adalah metode kontrasepsi yang sangat ampuh. Dan kemudian dokter pun mencari tahu nih gimana caranya. Kok pasien ini bisa hamil sih? Dan semuanya terjawab lewat pemeriksaan ronsen.
Pemeriksaan ronsen pun mengkonfirmasi ada jalur abnormal yang menghubungkan antara usus dan juga rahimnya pasien. Fakta ini benar-benar buat pasien ngerinya bukan main teman-teman, sekaligus menakjubkan bagi semua tim medis yang merawat pasien ini. Tim dokter merasa perlu untuk memberikan dukungan psikologis bagi pasien atas situasi yang benar-benar di luar nalar ini. Pasien berusaha tegar dan menerima kenyataan kalau memang tubuhnya tuh berbeda. Dan memang ada buah hati yang sedang berkembang di rahimnya. Dan kasus ini teman-teman menjadi bahan pelajaran berharga bagi para dokter spesiologi dan juga kandungan. Pasien memang punya kelainan di struktur anatominya. Dan ini memberikan tantangan luar biasa bagi tim medis di rumah sakit itu. Semua tim medis sepakat bahwa kasus ini adalah sebuah keajaiban biologis di tengah-tengah anomali bagian tubuh. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik mendalam, dokter menemukan fakta lain yang selama ini tersembunyi dari si pasien. Ternyata, operasi rekonstruksi yang dilakukan ketika pasien masih sangat muda dinyatakan gagal secara anatomis dan gak ada satupun yang sadar. Terjadi kesalahan bedah yang lumayan fatal membuat rahim pasien justru malah tersambung dan terhubung langsung ke saluran cernanya pasien. Inilah yang menciptakan jalur rahasia dalam tubuhnya. Selama bertahun-tahun jalur itu ada tanpa disadari oleh siapapun. Pada wanita normal, yang namanya lubang pembuangan dan rahim itu berada dalam dua sistem tubuh yang berbeda dan terpisah sama sekali tidak terhubung. Jadi diketahui teman-teman kalau pasien ini lahir dengan kondisi persisten kloaka di mana saluran tubuh itu tidak terpisah sempurna. Waktu masih embrio pembelahan dalam rahim, proses pemisahan ruang usus dan reproduksi pasien berhenti di tengah jalan. Diduga disebabkan gara-gara kegagalan sistem molekuler, membuat struktur tubuh pasien tetap saling terhubung jadi satu dari kecil hingga dewasa. Rahim pasien ternyata teman-teman secara permanen itu melekat pada dinding saluran pembuangan gara-gara gagal perkembangan sejak dia lahir. Fistula atau lubang salah sambung inilah yang menjadi jembatan bagi benih si laki-laki untuk mencapai rahimnya pasien. Cairan tumpah di dalam rektum kemudian menemukan jalur abnormal ketika proses terjadinya jutaan sel itu bisa menembus dinding usus, kemudian berenang masuk ke dalam rahim untuk kemudian membuahi sel telurnya pasien. Dan ini adalah bukti nyata teman-teman kok tubuh manusia itu memang punya cara yang lumayan ekstrim untuk mempertahankan suatu kehidupan. Dan caranya kadang-kadang beneran gak disangka-sangka. Karena saluran pembuangan itu seharusnya berisi sisa pembuangan kotoran dan bakteri, bukan tempat untuk pembuahan sel telur. Tapi entah kenapa secara ajaib embrio itu tumbuh tanpa terinfeksi oleh bakteri yang ada di saluran cerna. Ajaib kan? Banyak kasus yang sama itu disertai dengan komplikasi rahim ganda atau penumpukan cairan kistik yang sangat raksasa gara-gara infeksi masuknya bakteri dari usus ke saluran rahimnya si perempuan. Tapi pada kasus ini nggak terjadi sama sekali. Dokter harus super hati-hati ketika melakukan pemeriksaan USG untuk memastikan nih ada nggak ya kerusakan pada embrio dalam kandungannya pasien. Tapi kejutan nih teman-teman, embrionya berhasil tumbuh dengan sehat meskipun lingkungan dalam perut pasien itu sangat-sangat tidak mendukung kehidupan. Pemeriksaan lanjutan memastikan bahwa nggak ada kebocoran organ internal lain yang membahayakan nyawa ibu ataupun si embrio. Dokter menjelaskan pada pasien kalau kondisi anatominya memang memerlukan pengawasan yang ekstra ketat setiap saat. Pasien sendiri tuh nggak pernah menyadari kalau tubuhnya punya jalur rahasia yang mengerikan bagi kesehatan rahimnya sendiri. Tim medis kemudian mempelajari riwayat operasi puluhan tahun lalu untuk memahami nih di mana letak kesalahan anatominya. Dan ternyata rekonstruksi yang gagal di masa pasien masih sangat muda tadi meninggalkan bekas luka berupa jalur penghubung yang tetap terbuka lumayan lebar. Dokter menemukan fakta kalau sel itu membutuhkan perjuangan besar untuk bisa mencapai rahim melalui jalan yang salah, tapi kok tetap sampai, tetap dibuahi, dan tetap ada kehidupan yang tumbuh di rahimnya pasien. Itulah yang namanya rahasia tubuh manusia. Kejadian ini jadi salah satu topik paling langka dan lumayan menakjubkan dalam sejarah kedokteran dunia modern. Banyak banget ahli medis mencoba memahami gimana jalur biologis itu bisa terbentuk melalui analisis data yang lengkap. Kehamilan ini buktikan nih bahwa
batas antara ketidakmungkinan di ilmu pengetahuan dan kenyataan hidup tuh kadang-kadang sangat-sangat tipis. Pasien terus dipantau kesehatannya secara intensif supaya nggak terinfeksi yang bisa mengancam nyawa ibu ataupun embrionya. Tim dokter merasa perlu untuk memberikan dukungan psikologis bagi pasien atas situasi yang benar-benar luar biasa ini. Dan pasien sendiri tetap berusaha tegar menerima kalau tubuhnya itu memang berbeda demi buah hati yang sedang bertumbuh dalam rahimnya. Nah, sekarang pertanyaan adalah bagaimana caranya buah hati si pasien bisa dilahirkan ke dunia karena pasien nggak punya saluran lahir yang normal yang berfungsi sebagaimana mestinya untuk proses persalinan yang lancar, dan nggak ada satupun dokter yang bisa menjamin kalau buah hatinya bisa lahir dengan aman melalui jalur yang normal, karena kalau dipaksakan teman-teman bisa beresiko menyebabkan robekan hebat pada organ dalamnya pasien. Nyawa ibu dan buah hati bisa terancam akibat kebocoran cairan tubuh yang sangat-sangat fatal. Karena struktur ototnya tuh nggak dirancang untuk elastisitas ketika proses persalinan. Dokter akhirnya memutuskan untuk mengambil satu-satunya jalan yang paling aman, yaitu operasi SC. Keputusan ini diambil setelah pertimbangan semua resiko anatomi dan juga kesehatan fisik yang dialami oleh si pasien. Begitu dilakukan operasi, suasana ruangan itu berubah sangat mencekam ketika dokter harus berhadapan dengan anatomi tubuhnya pasien yang nggak normal. Tim bedah bekerja dengan sangat sigap untuk memisahkan rahim dari jaringan saluran cerna yang salah sambung tadi. Setiap langkah operasi harus dilakukan dengan ketepatan tinggi supaya nggak merusak jaringan organ vital pasien, terutama di tubuh bagian bawahnya. Untungnya, berkat ketelitian tim medis, sang buah hati pun berhasil dilahirkan dengan selamat tanpa kekurangan fisik sama sekali. Dan ibunya juga selamat. Buah hati si pasien ini tuh lahir dalam kondisi sangat sehat. Nangisnya kencang, napasnya normal, nadinya juga bagus. Dan langsung mendapatkan perawatan dari tim spesialis. Keberhasilan operasi ini membuktikan bahwa kesigapan medis bisa mengatasi komplikasi anatomi yang paling berat sekalipun. Dan untungnya pasien berhasil pulih dari operasi. Dia bisa menggendong buah hatinya meskipun dengan perasaan yang campur aduk. Gak nyangka, ya seneng, ya bingung, tapi pasien sayang banget sama buah hatinya. Dan sebenarnya ya teman-teman, banyak banget masalah kesehatan di masa depan tuh bisa dicegah kalau deteksi dini terhadap malformasi tubuh alias kelainan dalam tubuh itu segera dilakukan. Tim medis sudah merilis pernyataan resmi untuk memberikan edukasi pada publik tentang kelainan anatomis pada tubuh. Apapun itu harus segera diperiksakan ke dokter. Masyarakat tuh diminta untuk lebih memahami kalau kelainan bawaan itu bukan aib yang harus disembunyikan. Contohnya kasus ini teman-teman. Kasus ini murni terjadi gara-gara kegagalan pemisahan organ embrio yang terjadi jauh sebelum si pasien lahir ke dunia. Ini adalah bukti kalau kehidupan itu bisa bertahan meskipun harus melalui kondisi anatomi yang enggak lazim. Setelah kasus ini, pasien mendapatkan edukasi tentang kesehatan reproduksi jangka panjang untuk masa depan yang sehat. Tim medis akan terus melakukan pendampingan bagi pasien untuk memastikan proses penyembuhan pasca operasinya berjalan dengan baik. Dan kasus ini tetap menjadi salah satu cerita paling aneh, paling langka sekaligus menakjubkan dalam sejarah dunia medis. Pada akhirnya tubuh manusia itu memang punya misteri yang belum semuanya terungkap, dan pemahaman yang benar tentang kesehatan reproduksi itu sangat-sangat penting. Karena anggapan yang keliru tentang resiko kehamilan dan infeksi bisa berujung pada konsekuensi yang sama sekali enggak kita duga sebelumnya. Lagi-lagi saya tekankan, kelainan bawaan itu bukan aib yang harus disembunyikan, tapi kondisi medis yang membutuhkan dukungan, edukasi, dan juga penanganan medis yang tepat. Kasus ini mengingatkan kita semua teman-teman, kalau ketelitian tenaga medis, kemajuan ilmu kedokteran, dukungan dari orang terdekat, dan juga keteguhan hati pasien bisa menghasilkan harapan, bahkan dalam situasi yang kelihatannya itu mustahil.